Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kaku banget ya. Iya, bingung udah lama banget. guys. Gila, kita parah banget sih. Oke, karena Kenapa udah ya lama di banget. gue enggak? Kalau agak kaku, ya udahlah ya. So, kita sekarang pengen sharing soal Aduh, enggak sih. beauty standar dan juga body shaming ya. Ya. Jadi kemarin itu si Uce ngirimin ke IGTV itu tentang yang beauty standar. Jadi di situ ada beberapa, maksudnya tipe cewek yang memang Indonesia ini kan ada beragam ya. Jadi kayak ada tipe-tipe yang kayak kita mini-mini so high terus maksudnya dari rambut, terus dari kulit. Karena ternyata ya Cek, gue juga baru tahu kemarin sih pas lagi mau bikin yang, karena kita mau ngebahas soal yang body shaming. Aduh. bikin gagal fokus. Yang body shaming ternyata si beauty standard ini tuh udah ada dari zaman post kolonial. Pas kolonial tuh Yang zaman dahulu kala, zaman penjajahan kayak gitulah. Jadi kayak cewek itu tuh tinggi, putih, kurus. Itu tuh udah dari zaman dahulu kayak iya. Standar itu tuh Iya, sudah standar ada. itu tuh udah dari zaman nenek moyangnya kita. Dan itu ke bawah sampai sekarang, yang mana society tuh udah menilai standar cewek cantik itu tuh harus tinggi, semampai, putih. Jadi kalau lu kulitnya hitam ataupun coklat sawo matang, maksudnya kan di Indonesia kebanyakan yang sawo matang ya, kayak eksotis lah kayak gue nih. Enggak eksotis sih, maksudnya kayak gitulah, maksudnya beragam. Jadi karena gue sendiri tuh minder dan insecure karena gue nggak memiliki itu semua, standar itu semua gitu loh. Tinggi juga semampai, tinggi juga ya alhamdulillah gitu loh. Terus dari sisi kulit juga nggak putih, jadi kayak sempet insecure juga di mana kok gue nggak kayak gini ya. Dan itu sempet ada di mana gue effort banget untuk mencapai beauty standar itu, tapi gue capek karena nggak mencapai. Dari capek itu tuh terus kayak menemukan ya, karena belum self love juga ya, jadi kayak gue harus memenuhi beauty standar gitu loh. Dan ternyata ya capek sendiri gitu loh Cek. Ya karena ini kita kayak memaksakan sesuatu yang ya nggak sih, kayak gue pengen jadi itu, gue pengen terlihat ini, gue pengen gini, gue pengen ini, tapi hanya untuk memenuhi standar itu gitu loh. Padahal kan ya setelah kita menyadari itu bahwa ternyata nggak ada kok yang namanya standar kecantikan, ataupun ini kita lebih ke concernnya lebih ke cewek mungkin ya. Iya. Standar itu lampu gimana? Tapi cowok juga sama sih. Makanya cowok nggak cantik ganteng. Iya. Ya, maksudnya kita karena kita cewek gitu ya, kita ngerasainnya feelingnya gitu. Iya. Kayak gitu. Kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang apa sih Cik? Yang dia tuh insecure sama diri lo. Terus kayak ini dapat komentar-komentar yang nggak enak gitu loh dari orang-orang yang terhadap fisik lo kayak gitu. Iya. Yang dari situ ngelihat dari situ ya, ternyata ya kalau di flashbackin ya pernah gitu mendapatkan kayak gue kadang kayak sebuah episode gila ya lu nggak tinggi sih gitu kayak gitu cuma kayak sebenarnya gue nggak ada masalah dengan diri gue sendiri pada sebelum gue mendapatkan komen-komen orang yang kayak gitu loh. Iya, kayak kita udah menerima ya udah tinggi kita segini ya gitu udah, ya. Gitu kan, gue juga enjoy dan gue sih bersyukur banget yang kayak ya udah alhamdulillah tangan dua kaki dua gitu nggak sih, kayak sehat, kita masih bisa kesana kemari gitu. Nah ketika ada dapat komen kayak gitu ya akhirnya tuh mengingatkan sesuatu hal yang sebenarnya nggak, ya sebelumnya kepikiran tapi itu nggak jadi masalah. Tapi itu akan menjadi masalah pas ada orang notice ke kita gitu. Sesuatu hal yang kita aja sebenarnya nggak suka di komen kayak gitu. Iya. Yang tadinya kita nggak kepikiran, jadi kepikiran, jadi kayak iya ya gue kayak gini, jadi kayak sesimpel kita nyarinya tuh kayak yang sendal itu minimal yang ada 5 cm atau kebalik jadi biar agak ke up dikit gitu. Benar. Padahal kadang itu tuh beauty is pain ya kan, karena keseringan kita yang tinggi tuh sakit, dan itu nggak bagus juga buat kaki kita gitu. Sempet juga ya kayak gitu, bener. Mungkin dari salah satu apa sih yang kalau orang standar beauty tuh kayak harus tinggi, putih, semampai, terus dengan minimal berat badan berapa. Lo kalau lo sorry tuh saya kayak gemuk dikit, berarti lo udah nggak memenuhi standar kecantikan yang ada. Terus kayak lo maybe mungkin harus mancung atau
apa ya biasanya kayak gitu gitulah. Dan Iya. padahal kalau gue gini ya, gue mikirnya gini, ketika standar itu dibuat dan kita terlahir mungkin nggak serupa dengan standar yang dibuat, mau kita mau demo ke siapa, mau ke Tuhan kita kan nggak mungkin, ya nggak sih? Masa kita mau dengan cara operasi ya itu tadi balik ke beauty span dong. Dan itu menurut gue ya, kalau kita kan punya, ya intinya kita punya agama Kita ya. iya kita Ya nggak sih? kalau di agama kita itu diajarin Itu nggak boleh kan untuk merubah dan kecuali bentuk. iya. Iya, dan itu lagi-lagi balik lagi kayak ya lo, kalau gue sih ngeliatnya gini ya, standar yang harus kita terapin malah justru standar itu tuh sama dengan bersyukur gitu loh. Ya nggak sih? Standar itu mengikuti di mana rasa syukur lo terhadap Tuhan lo yang udah ngasih bentuk ke dalam diri lo yang kayak gimana gitu. Iya benar-benar. Gitu. Benar. Dan ya gitu dari beauty standar itu munculnya body shaming. Nah, Body shaming penyakit ketika lagi. iya, karena kalau untuk body shaming sendiri gue pernah mengalami dua-duanya, dimana gue dibilang terlalu gemuk dan gue dibilang terlalu kurus. Padahal gue sempet yang sampai yang berat, gue tuh sampai 55 dan gue pernah ada di 45, jadi kayak drastis banget. Dan selama turun itu tuh gue emang di rumah sebulan lebih kan, nggak kemana-mana gitu. Jadi pas gue ketika keluar jeng-jeng gitu, orang-orang tuh lihat, ih kok kamu kurus banget, ih kok kamu kurus banget kayak gitu. Gue kayak ya kalau gue sih seneng-seneng aja, berarti effort yang gue keluarin selama ini tuh berhasil gitu. Tapi di sisi lain itu tuh gue kayak apa ya, gue tuh kepikiran kayak masa sih gue terlalu kurus kayak gitu. Jadi kayak gitu loh, masa sih gue terlalu kayak gini. Jadi terus usaha gue selama ini gitu loh, maksudnya kan gue untuk melakukan hal kayak gitu kan butuh konsisten banget ya, dari mulai pola makan, pola hidup lah intinya. Dan orang tuh banyak yang mengeluarkan kayak gitu sampai yang kamu tuh terlalu kurus, tahu jelek kayak gitu jadi kayak oh my god really gitu loh ya, kayak gitu. Iya, orang kan kayak gimana banget. iya, padahal gue seneng banget tuh, maksudnya kan gue bisa pakai baju yang layering gitu kan, enak banget ya. Maksudnya gue lebih ke ya udah gue enjoy dengan kayak gini, enteng, dan gue ngerasa hidup badan gue tuh lebih sehat, nggak gampang ngantuk, nggak gampang semutan kayak gitu loh. Maksudnya perubahan dari sisi kesehatannya tuh gede buat gue. Dan jadi kayak kedua itu tuh mengalamin gue yang kayak oh jadi ketika gue paham teori maksudnya yang kayak gini tuh nggak boleh, jadi gue kayak meskipun itu orang itu di luar standar, misalnya idealnya berat badan dia sama tinggi dia udah nggak normal, tapi ya udah mungkin itu dia belum ada keinginan untuk apa ya, jadi bahagia dengan ininya dia saat itu. Iya benar, saat itu gitu. Iya. Ya pokoknya sekarang yang iya ada di dalam diri kita. Dan gitu mungkin kan. dia dengan untuk yang kayak gitu tuh sehat-sehat aja gitu, nggak ada, maksudnya nggak ada, kan ada juga yang ketika emang dia udah, kalau misalkan udah over kan itu nggak bagus buat kesehatan dan ada beberapa gejala yang dirasain. Tapi kalau misalkan gejala itu nggak ada dan dia merasa enjoy dengan badannya dia gitu, dan dia bisa beraktivitas kemana-mana, dia juga masih bisa melakukan hal apapun yang dia ingin lakuin gitu ya, why not gitu loh, selama dia bahagia. Maksudnya nggak usah mengusik kebahagiaan orang tuh dengan komentar. Lu komen ini kan. Iya. Lu komen ininya orang, lu gendut, lu kurus, lu jelek, lu kurang tinggi lo, pokoknya kayak gitu. Iya. Dan yang mirisnya lagi tuh itu udah kayak dijadiin basa-basi. Oh iya. Karena itu gimana ya, tiap kita ketemu, maksudnya kita ketemu teman-teman kita nih yang udah lama nggak ketemu terus ngumpul nih, semuanya tuh komentar kayak gitu, nggak ada yang nggak bilang Nggak itu ada yang nggak bilang kok fisik lah ya. Iya. Nggak ada yang nggak komen fisik. Iya, hampir jadi kayak ih kok kamu sekarang ini ya gitu. Kalau misalnya yang berisi gitu ya, sorry maaf banget, jadi kayak lu gendutan ya sekarang, mamur dong kayak gitu. Jadi itu kayak udah dijadiin biasa banget gitu loh. Iya, mungkin itu sih faktor pertama mungkin si pelakunya faktor keenggaktahuan ya. Dia nggak tahu kalau misalkan itu termasuknya ke body shaming, dan itu bisa berpengaruh gede ke psikologis korbannya. Iya, orang korban. Iya benar-benar. Atau bisa jadi dia adalah korban dan pelaku. Nah, Iya, dan iya, juga iya. mungkin dia ngerasa sakit hati tapi dia nggak tahu cara nge-treatment dirinya dia, akhirnya dia ngelakuin hal yang sama It's ke orang real. lain untuk mengobati rasa sakitnya itu gitu. Dan itu sih pentingnya kita mulai melek yang kayak apa sih sebenarnya, kayak hal-hal yang apa ya, gue nggak mau bilang penyakit sih, apa ya sih, kayak itu tuh harusnya kita sadarin bahwa itu tuh ada obatnya, dan itu memang kita harus melatih diri kita buat terus memanage diri sendiri gitu, nggak yang akhirnya di rasa apa ya, rasa sakit
hatinya itu tuh malah dilontarin ke orang lain gitu, malah jadi ada korban baru lagi, terus nanti dia kayak gitu aja terus kayak rantai gitu kan. Iya. Padahal kan itu nggak, ya apa ya, menurut gue tuh kayak terlalu sia-sia aja gitu ketika kita ketemu orang and then kita komenin fisik orang gitu. Iya. Komenin fisik orang dalam hal yang kayak jatuhnya ke body shaming, yang kayak tadi lo bilang, gue happy banget nih badan gue turun gitu, karena lo pengen happy lo pada saat itu badan lo turun kan. Tapi ketika lo keluar ada orang, gila lo ini banget, jadi kayak gila sih, kenapa ya harus ada orang ngomong kayak gitu ke gue gitu nggak sih? Iya. Jadinya kayak bisa nggak sih gitu loh. Tapi emang lagi-lagi kita nggak bisa ngontrol orang ke kita ya, cuman kan kayak akhirnya itu jadi kepikiran buat si korban gitu, buat kita yang Iya. Dan gue yakin di luar sana juga banyak yang ngerasain hal yang sama kayak gue rasain sih. Dan bisa jadi mereka antara nggak bisa speak up dan ngerasa kayak apa bener ya kayak dulu yang gue rasain juga, dan gue juga nggak tahu nih cara menyangkalnya atau treatment ke diri gue sendiri tuh gimana gitu loh. Kalau sekarang ya udah sih gitu loh. Sih lo juga nggak tahu effort gue di belakang gitu, meskipun mau lo berisi atau mau ini ya, mungkin kita juga nggak tahu, siapa tuh dia udah susah payah mati-matian diet tapi ternyata metabolismenya tuh gimana ya, susah untuk turun gitu. Cuman ya udah, kita nggak pernah tahu effortnya dia tuh setinggi apa gitu loh untuk menguruskan ataupun menggemukkan. Jadi kita nggak berhak untuk mengomentari hal itu. komentar fisik orang lain lah gitu. Yep. Kayak kalau gue sih kayak mikirnya apa ya, kayak lu tuh kayak nggak ada kerjaan gitu loh ngemainin ini orang yang nggak ngerti. Itu mungkin ada beberapa orang yang ngira kalau itu hiburan Itu gue, hiburan. gue nggak ngerti ya. Atau ya itu udah dijadiin kebiasaan, itu karena ya itu turun temurun tadi, karena dia pernah jadi korban, terus kayak karena dia nggak tahu nih nge-treatnya. Karena ketika udah paham juga, yang bener-bener bilang kok untuk nahan nggak ngebales itu ya lumayan juga, karena itu butuh treat dan emang kita harus sering apa ya kita harus sadar dulu sih intinya nge-treat. Ya gue kira yang turun-temurun cukup kerajaan cuy. Enggak, kan ternyata turun ya. tahta gitu kan. Iya. Ternyata ya hal-hal yang seperti itu juga. And then gue jadi inget yang dulu tuh gue pernah kayak ngontrak gitu, dan emang kalau dibilang fisiknya emang dia lebih imut gitu loh, maksudnya lebih ini dibanding gue gitu kan. Terus tiba-tiba tuh dia tuh adalah salah satu dari ininya kita tuh dijengukin gitu sama kakak cowoknya dia kan. Itu tuh the first time ketemu sama orang dan kita nggak tahu dia siapa, dia tiba-tiba yang langsung keluar dari mulutnya dia apa coba, kok lu cebol banget sih gitu loh ke temen gue. Terus kayak gue tiba-tiba kayak ingat aja pas lo tadi cerita itu. Terus yang kayak waktu itu gue yang biasa aja kan basically emang cuek aja gitu kan, tanpa rasa dosa dan apa, dia yang cowok itu tuh ketawa-ketawa gitu. Di setiap ketemu temen gue ini tuh kayak dia ini ketawa sembari manggil cebol kayak gitu loh. Terus teman gue tuh pas setiap berangkat ke kampus itu nangis gitu. Tapi gue juga bingung karena kan buat itu gue nggak ngerti kan gimana caranya ini gitu nge-treat harus kayak gimana gitu. Emang setelah itu kayak ya sebegitu efeknya gitu ketika lo komenin fisik orang dijadiin bercandaan atau gue nggak tahu itu arahnya SKSD gitu loh. Orang kan baru pertama ketemu dan kayak pengen sosok seru, sosok apa, tapi malah jatuhnya dengan cara yang salah menurut gue. Iya sih. Itu termasuk ketika berkomentar juga makanan yang mereka makan juga, itu juga termasuk body shaming. Jadi kayak lu kok makan ini, nanti pantesannya juga lu gendut ya gitu. Maksudnya kan dari faktor makanan itu, bahkan makanan yang kita konsumsi dikomenin juga. Iya, itu piring-piringnya sekarang gelas-gelas sendoknya, kenapa gelasnya bentuknya begitu, nggak ada cangkirnya atau tolong please ini mah ya, maksudnya tuh ya udah gitu loh. Siapa tuh emang dia kemarin abis melakukan pola hidup dan mungkin saat itu dia lagi cheating day gitu, abis clean it, tapi dia lagi cheating day. Ya kita nggak tahu, ya lagi-lagi kita nggak tahu gitu loh. Ya biarin aja sih, maksudnya tuh ruginya buat lu tuh apa sih ketika dia makan high kalori ataupun dia makan sehat tuh apa gitu loh. Iya. Tapi kadang lu sadar nggak sih kayak mungkin gue juga ya mudah-mudahan sekarang gue bisa meminimalisir sebagai pelaku ya, tapi kayak sama. Kayak apa ya, kayak ngerasain orang-orang di circle, bukan circle juga sih, kadang orang baru ketemu sekalipun tuh kayak terlalu ikut campur ataupun terlalu kayak rusuhin hidup
Iya. orang lain gitu nggak sih Iya. kayak kenapa sih lo kayak gitu, kadang gue tuh kayak cuman di hati doang sih, kenapa sih lo kayak gitu. Nah, dan kadang tuh malah dilariinnya tuh dikiranya yang kita nggak asik lah, yang kita baper lah, yang kayak gitu Nah, gitu itu. loh, yang karena tuh sebentar, kayaknya ada tempatnya deh, masing-masing dari apapun itu pasti ada tempat-tempatnya sendiri Iya. kan gitu. Masa bilang Iya, ketika kayak speak gitu. up tuh dibilang lebay lah, dibilang ya Lu serius elah. amat hidup Nah, lu ya mohon maaf nih, bukan serius atau apa, tapi kita lebih kayak ada aware. iya benar-benar aware dan ada tempatnya gitu loh untuk bercanda sama, dan gak sembarang baper juga loh. Kalau misalkan itu lo lakuin terus menerus, lo pernah mikir nggak sih, maksudnya tuh psikologi orang itu tuh ketika pulang, ya mungkin ketika dia dikatain kayak gitu tuh dia fine-fine dan ketawa-ketawa aja, tapi who knows gitu loh, dia di rumah mengurung diri, nangis itu sampai parahnya lagi tuh dia tuh bisa jadi ansos gitu loh, karena dia takut ketika ketemu orang dia bakal dikomentarin negatif sama orang itu. Jadi dia memutuskan untuk udahlah, gue nggak usah kemana-mana, gue nggak mau bersosialisasi, gue nggak mau ketemu orang. Kalau udah di masa di situ tuh gimana ya? Mental illness. Iya. Jatuhnya iya sih. Terus kayak apa ya? SKSD kita tuh ke orang lain tuh kayak menurut gue ada caranya gitu. Terus waktu itu gue pernah kan, dia tuh kayak bercandain fisik orang gitu. Jadi terus gue tuh langsung kayak bilang, dia tuh yang dibercandain itu tuh diem aja gitu loh. Apaan sih gitu doang. Terus gue bilang kan ke yang bercandain, terus dia tuh bilang gini, apaan sih orang gue bercanda doang gitu aja, pokoknya gitu aja langsung ini gitu kan. Terus gue bilang, namanya bercanda tuh dua orang ketawa, lo bercandain dia, lo ketawa, dia ketawa enggak gitu. Terus dia yang kayak, ya apaan sih, biasa aja kali, dia kayak gitu, langsung kayak ikutan, dia kayak sebel gitu, nggak terima gitu. Terus gue juga mikir sih apa cara gue salah juga ngomongin ke orang. Dia tuh ngelakuin itu ke orang lain gitu. Terus gue tuh kayak, gue pengen tahu nih reaksinya dia gitu, ketika sadar nggak sih apa yang lo bercandain menurut lo lucu, ketika dia juga sama-sama nggak ketawa, berarti dia tuh merasa ada nggak bener gitu loh. Iya. Kalau bercanda kan kedua pihak ketawa ya. Ini kalau cuma satu doang kan ya dipertanyakan ngelawak. Kayak gitu. Apa sih kayak capek nggak sih kalau kita tuh harus dikit-dikit tuh ngikutin standar yang orang buat. Padahal gue kadang juga nanya gitu, siapa sih dulu tuh yang bikin standar kayak beauty standar kita harus kayak gimana dan sebagainya kayak gitu loh. Menurut gue kayak udah cukup gitu, karena gini deh, lu balik lagi ke Tuhan lo masing-masing gitu, ke Allah ya kalau kita ya, kayak itu tuh udah maha sempurnanya dari segala apa yang sempurna di dunia ini gitu. Ketika itu sudah menciptakan kita dengan bentuknya masing-masing, ya itu sempurna menurut Allah untuk kita gitu kan. Dan pasti ada kelebihan itu udah dari pasti banget gitu. Dan masing-masing orang tuh kelebihannya beda-beda. Iya, nggak bisa disamain. Lo misal lo pengen jadi apa, kayak pengen jadi dia, ya nggak bisa gitu, karena lo udah punya versinya, tinggal lo ulik aja deh lo dengan cara apa. Lo lihat abis ini ya, lihat video kita yang ngebahas soal self love gitu, dengan cara yang kita di situ juga sharing gitu. Terus kayak ya udahlah gitu, karena itu tuh udah ngebuang-buang waktu, karena kita bakalan capek juga jatuhnya, kayak kita akhirnya nggak mengenali diri kita berusaha ngerubah diri kita jadi orang lain, kan itu nggak worth it dan nggak, aduh kayak mana gitu lah, kayak ya udah lo cukup diri sendiri, cukup just to be you are gitu, nggak perlu kita jadi orang lain gitu. Iya, karena bukan kewajiban kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Betul sekali, jangan hidup di ekspektasi orang lain, please. Iya. Jangan Iki juga pernah ngebahas soal ekspektasi. Ada di sini. Ngulek diri lo yang kayak, jangan sampai ketika orang nanya apa yang lo suka dari diri lo, tapi lo nggak tahu gitu, bingung jawabnya apa kan nggak lucu gitu. Padahal selama ini hidup lo dengan diri lo sendiri kan, nggak benar. sama orang lain, karena kebetulan kita ketemu ini jadi teman dan sebagainya gitu. Tapi di luar itu, dari lo bayi keluar sampai sekarang titik ini, ya tentang lo dengan diri lo sendiri. Jadi abis ini coba deh tanya ke diri sendiri, apa yang lo suka dari diri lo. Iya. Coba. Ntar gue juga mau nanya soalnya. Dan maksudnya kalau misalkan dari fisik kalian ngerasa ada something yang kurang, kalian temuin kayak poin positif dari diri kalian sendiri dan dari fisik kalian. Kayak misal
Misal kalau gue, bukan misal sih, maksudnya kalau gue sendiri nih, dari banyak orang yang berkomentar pipi lu, karena pipi aku you know lah, you see me gitu. Jadi kayak gue sempet ada di mana kayak berusaha banget gimana pipi gue biasa tirus misalnya, tapi ternyata setelah gue sadar, oh ya udahlah, biarin aja. Dan ketika gue turun banyak pun pipi gue ya tetap menggelambir seperti ini gitu. Jadi kayak ya udah, ini kelebihan yang Allah kasih, dan ini udah nggak bisa, dia udah paten pipi gue tuh udah dari orang, udah bawaan orang. Jadi ya poin positifnya mungkin orang-orang nggak ada yang ngira kalau gue udah lulus kuliah dikiranya masih anak SMA atau bahkan dikira masih anak kuliah kemana-mana dengan badan kita yang mungil juga ya. Itu maksudnya itu dijadiin poin positif aja gitu loh, karena kalau kita terus mencari kekurangan yang ada di dalam diri kita ya kita nggak akan puas-puas gitu loh. Dan kayak yang si Yoce tadi bilang juga, kita harus self love, kita harus mencintai diri kita sendiri dengan menemukan value apa yang kita punya gitu. Karena masing-masing orang punya value-nya tersendiri, nggak semua orang bisa disamain dengan value yang ada. Misalkan dia punya value apa di bidang apa, gue punya value di sini. Ketika gue mau gue nggak bisa menyamakan value gue dengan dia gitu loh. Kita biasanya tuh berkolaborasi tapi nggak bener. bisa menyamakan. Iya. Gitu kan. Iya, kalau misalkan orang lain, kita kok bisa berpartner, apa kalian sama semuanya? Enggak gitu loh, cuman Sama-sama perempuan iya, sama-sama makhluk halus dan sama-sama dilahirkan dari seorang ibu gitu ya. Ya itu sama gitu loh, karena ya kayak itu orang tuh punya value-nya masing-masing. Iya benar. Nggak bisa disamain, nggak bisa itu. Benar banget. Dan kita juga nggak bisa lah, ayolah kita move on dari hidup di omongan orang lain. Iya. Masa kita dalam sehari itu harus ngikutin apapun yang kita lakukan atau omongan yang kita keluarin atau apapun yang dalam diri kita harus ngikutin apa yang sesuai dengan omongan orang lain ke kita. Kan bukan itu poinnya. Bener. Gitu kan. Jadi kayak bener-bener ayolah udah stop. Kayak capek loh kayak gitu. Iya. Dan hindarin sebisa mungkin sih, hindarin untuk terlalu banyak berkomunikasi dengan orang yang sedikit toksik ya, yang kayak yang kan itu udah termasuk ke toxic people gitu loh. Mematikan kepercayaan diri seseorang, bahkan parah gitu. Sebisa mungkin hindarin lah ya. Kalau misalkan kepaksa untuk, atau itu udah ada di environment atau di society kalian, ya hindarin aja untuk terlalu sering berkomunikasi gitu sih dari gue. Ya gue juga udah Gue ya udah mau ngopi dulu. Jangan lupa ngopi. Gitu aja sih. Terima kasih banyak. Dadah. Stay healthy semuanya. Bye bye.